Apa aja sih 5 rahasia sukses leader masa kini gitu ya. Satu, yaitu leader itu harus punya flexible mindset, ya bukan fixed mindset. Nah, fixed mindset itu artinya itu pola pikirnya statis gitu. Jadi dulu diajarkannya seperti ini, ya kemudian itu menjadi basic mindset yang statis. Nah, tapi kalau flexible mindset, yaitu bicara dia dinamis. Ya, kita coba lihat ya seperti apa fixed mindset versus flexible mindset. Zaman berubah ya, pola pikir harus berubah. Jadi kalau bicara mindset sama knowledge itu seperti ini. Ya, knowledge itu tujuannya untuk membuka mindset. Ya, sehingga terhubunglah ya dua kutub ini. Nah, apa yang saya sampaikan sekarang itu sebenarnya ingin mengajak teman-teman ya, yuk kita jangan menggunakan mindset lama nih, karena zamannya berubah. Ya, kita harus mengikuti mindset baru. Nah, contoh ya, misalkan gini, pendidikan. Pendidikan itu banyak pendidikan itu yang masih mengajarkan cara menghafal, ya, cara menghafal teori. Nah, sedangkan sekarang yaitu sudah berkembang namanya HOTS gitu. Nanti teman-teman bisa coba searching ya, apa itu LOTS, apa itu HOTS. HOTS itu adalah higher order thinking skill. Nah, kalau LOTS itu lower order thinking skill. Teknik belajar HOTS itu adalah teknik menganalisa kemudian sampai ke level create. Nah, oleh karena itu sekarang berkembang lagi ya ilmu yang disebut problem based learning. Problem based learning itu adalah bagaimana problem itu dibahas ya, kemudian kita mencoba membahasnya secara teori. Secara teori seperti apa sih? Nah, kemudian ya, fixed mindset. Ya, belajar itu di sekolah, belajar itu di kursus. Nah, itu bicara fixed mindset. Padahal zaman sekarang itu bicaranya active learning. Jadi nanti kalau teman-teman lihat ya, 10 ilmu yang dibutuhkan di 2025. Nah, itu salah satunya adalah active learning. Nah, ini saya buat joke ya, active learning itu adalah teknik jempol. Nah, jadi ketika saya mengajarkan problem solving ke teman-teman ya, ke perusahaan gitu. Nah, seringkali mereka itu menggunakan intuisi dalam menyelesaikan masalah. Nah, kenapa sih nggak kamu menggunakan teknik jempol? Ya, teknik jempol adalah apa? Ya, kita tuh mencoba searching. Ya, searching, ya ada jutaan informasi yang ada di dalam online. Ya. Nah, kita searching, kemudian kita mencari tahu. Ya. Nah, ini sebenarnya secara teori seperti apa sih? Gitu. Nah, itu bicara tentang active learning. Ya, teknik jempol. Contoh lagi begini ya, saya senang nanam gitu ya. Saya senang nanam, saya nanam pohon nangka madu. Nah, kemudian ya buahnya rontok terus. Waktu itu saya menggunakan intuisi ya. Intuisi buah rontok berarti saya harus pakai pupuk untuk mencegah kerontokan buah. Ya, beli pupuk, dikasih pupuk segala macam, ternyata tetap rontok gitu ya. Ya, akhirnya beli pupuk siram, pupuk semprot, nah, ternyata tetap rontok. Nah, kemudian saya coba menggunakan teknik jempol ya. Teknik jempol, saya searching ya, rontok buah pohon nangka. Nah, ternyata ditemukan bahwa ya buah nangka itu ada yang jantan, ada yang betina. Nah, kalau ternyata buahnya jantan semua, buah jantan pasti rontok. Nah, kemudian kalau pada saat dia buahnya keluar ternyata jantan semua atau betina semua, nah itu dia pasti rontok. Nah, dari situlah saya jadi tahu ya, sehingga akhirnya tidak lagi melakukan pemupukan yang tidak ada gunanya gitu. Nah, itu contoh bicara tentang active learning gitu ya. Nah, kemudian apalagi fixed mindset. Nah, operation manual ya. Banyak ya, dulu kita melakukan dengan operationnya manual. Nah, sekarang ya flexible mindset adalah bagaimana kita transfer ya semuanya ke teknologi. Nah, seperti yang tadi kita pahami ya, kita mengenal dengan Society 5.0 ya, di mana ya kita itu menjadi lebih update terhadap teknologi. Nah, ini contoh flexible mindset versus fixed mindset. Nah, kemudian kenapa harus mindset gitu ya? Karena gini, perilaku seseorang itu dipengaruhi oleh mindsetnya. Kenapa mindset gitu? Jadi kalau kami ya ingin merubah perilaku seseorang, itu jangan kita koreksi perilakunya ya, tapi kita koreksi mindsetnya. Nah, mindset itu didapat dari mana? Itu dari informasi ya. Nah, ini makanya seperti ini nih ya, knowledge itu tujuannya untuk dia men-charge mindset. Nah, makanya saya saat mengajar itu selalu mencoba ya itu bicara ke otak gitu ya, men-setting mindset. Nah, misalkan tadi ya bahwa leader sekarang tuh nggak boleh cengeng. Nah, itu tujuannya memberikan informasi ya sehingga perilakunya berubah. Ya, tadi saya juga coba injek bahwa ya sekarang ini kita tidak boleh menggunakan mindset yang statis
ya kesuksesan masa lalu tidak jaminan. Itu bicara tentang mindset ya. Nah, lalu basic mindset apa pemimpin di abad 21? Nah, ini yang saya lagi mencoba yaitu memberikan men-charge mindset teman-teman ya tentang pemimpin itu harus seperti apa sih? Nah, pemimpin itu harus punya tujuan dan program kerja untuk mencapai tujuan. Jadi kalau pemimpin tidak punya tujuan, nah itu bukan pemimpin namanya, yaitu namanya admin ya. Nah, jadi pemimpin itu harus punya tujuan, kemudian punya program kerja untuk mencapai tujuan. Ya bukan saja pemimpin ya, kita pun individu, kalau kita ingin menjadi orang hebat, ya kita harus punya tujuan. Kemudian kita punya program kerja untuk mencapai tujuan. Nah, itu charge mindset pertama tentang pemimpin ya. Nah, kemudian apalagi nih? Ya, kita harus sadar bahwa kita hidup di zaman ketidakpastian ya. Banyak masalah. Ya, jangan stres. Nanti kalau stres malah bikin kita jadi tidak produktif ya. Oleh karena itu kita harus terima kondisi tersebut ya. Kita dilarang mengeluh, menyalahkan eksternal, terima kondisi apa adanya. Tujuannya apa? Kalau kita mengeluh, kita menganggap itu masalah karena eksternal, maka kita tidak akan berpikir. Otak kita akan tekan tombol off. Karena berpikir yang harus berubah adalah eksternal. Namun ketika kita berpikir bahwa masalah itu karena saya, nah makanya otak kita akan tertekan tombol on dan kemudian kita akan berpikir. Ya, manusia itu luar biasa ya. Tuhan menganugerahkan kita kreativitas yang luar biasa. Nah, makanya step pertama ya kita harus menganggap ya masalah itu harus saya hadapi ya. Jadi dilarang mengeluh tapi menganggap bahwa kita harus beradaptasi dengan masalah yang ada. Kemudian tadi sudah dijelaskan ya, pemimpin zaman sekarang itu harus memantau ketidakpastian ya. Ada predict uncertainty, ada unpredict uncertainty ya. Kemudian kita bergerak cepat ya menjadi adaptive leader. Ya, kita tidak bisa bekerja dengan menggunakan cara yang lama ya, harus berubah. Nah, kemudian terkait dengan industri 4.0, society 5.0 ya, berarti pemimpin itu harus mentransform operasionalnya itu ke teknologi. Kalau enggak kita akan ketinggalan. Ya, jadi operation harus dikendalikan dan dikontrol oleh teknologi. Teknologi yang anti salah, ya, teknologi yang mengefisienkan kita. Nah, sehingga kita punya waktu lebih untuk berpikir masa depan. Nah, kemudian ya tadi ya bicara operation dikendalikan dan dikontrol oleh teknologi. Lalu peran manusianya di mana? Nah, ini sebenarnya untuk terkait dengan society 5.0. Nah, kita harus mengelola manusia untuk menjadi kreatif, menggunakan teknologi dan bekerja untuk menyiapkan masa depan. Jadi saya di kantor itu mengharuskan ya, mewajibkan semua karyawan itu berpikir teknologi apa yang bisa kamu lakukan, teknologi apa yang bisa kamu adopsi ya, sehingga kita bisa bekerja menjadi lebih baik ya. Contoh sederhana ya. Nah, kemarin dari staff HR kami ya bilang gini, Pak, saya ini deh ketika ada yang ngelamar pakai Google Form aja deh. Kalau nggak repot nih, ada lamaran harus dicatat-catat gitu ya. Nah, terus dilaporin. Oke, boleh gitu. Akhirnya dia semua lamaran dari central system itu menggunakan Google Form. Ya, kemudian masuk ke Google Sheet ya, sehingga ketika ada lamaran kita pun bisa langsung lihat ya. Jadi atasannya bisa langsung lihat ya. Nah, sehingga dia Google Form dan di Google Form itu dia memasukkan CV-nya di situ. Nah, sehingga tidak perlu lagi ada pencatatan. Nah, itu yang harus kita lakukan ya. Jadi bagaimana mengajak manusia menjadi kreatif ya, menggunakan teknologi dan bekerja untuk menyiapkan masa depan. Nah, itu yang pertama ya. Jadi pemimpin itu ya tidak boleh statis, harus dinamis. Dan dinamis itu dimulai dari mana? Dimulai dari flexible mindset. Jadi kita update terus mindsetnya. Ya, saya mencoba yaitu memberikan energy mindset ya. Seperti yang tadi digambarkan ya. Saya memberikan charge mindset. Nah, sehingga diharapkan ya mindset teman-teman tuh berubah. Nah, ketika mindsetnya berubah, nah itu nanti perilakunya akan mengikuti. Nah, itu yang pertama ya, tentang flexible mindset ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Nah, itu bicara active learning. Nah, ini bicara active learning. Jadi sekarang ini bukan zamannya lagi kita pasif ya, harus aktif learningnya. Nah, seperti apa active learning ya, kita lihat di sini ya. Jadi update knowledge dan mindset itu harus dilakukan rutin. Nah, caranya bagaimana? Ikuti situs-situs sharing teknologi dan knowledge. Ya, setelah kita memahami, ya kita harus rubah
cara kerja, cara memimpin, cara mengelola. Jadi nggak cukup hanya menonton ya. Setelah kita menonton, kemudian coba dong diterapkan, coba dong dirubah. Nah, itu bicara active learning. Nah, sekarang ini dengan teknologi Merdeka Belajar, ya sebenarnya pemerintah lagi mengarahkan ke sana gitu ya. Karena belajar itu tidak hanya di sekolah gitu. Nah, kemudian buat teman-teman ya yang ingin tahu ya kira-kira tahun 2025 itu apa saja sih top 10 skill yang dibutuhkan di 2025 gitu ya. Nah, ini ada 10 top 10 skill yang dibutuhkan di 2025. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini ya. Terdiri dari 4 tipe skill: problem solving, self management, working with people, technology use and development, dan 10 top 10 skill yang dibutuhkan di tahun 2025. Nah, ini nanti teman-teman bisa pelajari ini ya, atau bisa juga lihat ke YouTube-nya Central System gitu ya. Nah, ini contoh ya active learning. Nah, kalau di kami di YouTube-nya yaitu ada yang tentang open mindset ya. Nah, ini misalkan tentang teknik belajar HOTS ya. Nah, ini ada dibahas di sini ya. Terus ketika ada problem solving jangan menyalahkan orang. Ini topik-topik yang terkait dengan open mindset. Kemudian ada topik-topik tentang problem based learning ya. Kenapa sih bos harus marah baru defeknya turun, misalkan gitu ya. Nah, terus tentang misalkan statistical process control ya. Nah, tapi dibahasnya dari sisi problem. Nah, kemudian ada sharing knowledge. Nah, buat teman-teman yang butuh Pareto, apa sih Pareto 80-20? Nah, apa sih diagram tulang ikan? Apa sih SPC? Nah, itu nanti bisa lihat ke sana. Nah, ini bicara active learning ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Itu operation by technology. Jadi, operation harus by teknologi, tapi manusianya itu didorong kreatif. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman yaitu Society 5.0. Jadi bagaimana kita operation digunakan dengan teknologi. Saya kasih contoh ekstrim ya. Nah, ini operation ditransfer ke teknologi ya. Nah, ini contoh ya, contohnya. Kita tahu dulu kita ada kasus korupsi di bantuan sosial langsung ya, yang dilakukan secara manual untuk masyarakat miskin yang terdampak COVID gitu ya. Nah, kalau kita tahu prosesnya itu adalah ya pertama proses pengadaan untuk barang-barang yang mau disalurkan ya, kemudian proses logistik ya, kemudian proses penyaluran. Nah, ini ada 3 proses yang dilakukan untuk penyaluran bantuan sosial langsung yang berupa fisik gitu ya, berupa fisik, berupa barang, minyak, beras ya, mungkin ada Indomie ya. Kalau kita lihat proses ini, bayangkan berapa banyak sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan tersebut ya, mulai dari perencanaan, terus pengadaan ya, logistik hingga penyaluran. Karena proses yang panjang, kita bisa lihat berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mengurusi kegiatan ini. Dan kita juga bisa lihat berapa besar potensi penyimpangan yang terjadi sepanjang mata rantai proses. Ya, sampai akhirnya Mensos kita kena kena kasus ya. Nah, itu seperti itu. Nah, ini bicara cara lama ya. Seharusnya cara seperti ini udah mulai kita tinggalkan gitu. Kita harus menggunakan teknologi. Nah, itu caranya bagaimana? Dengan bantuan langsung tunai. Jadi, pemerintah itu ya menyalurkan bantuan sehingga langsung ke ATM masing-masing orang. Nah, berarti proses pengadaan, proses logistik, proses penyaluran itu akan hilang gitu ya. Nah, proses pengadaan, proses logistik, proses penyaluran yang dinikmati oleh segelintir orang itu akan hilang. Keuntungannya apa? Ya, itu memotong mata rantai proses dan potensi penyimpangan. Tidak bisa ada sunatan lagi karena dia langsung diterima oleh orang yang memiliki ATM. Kemudian penggunaan sesuai kebutuhan masing-masing orang. Ya, kalau orang butuhnya susu bukan biskuit, ya biarkan orang tersebut beli susu. Jangan beli biskuit. Kalau orang itu lebih suka beli beras daripada minyak gitu ya, karena dia jarang goreng-goreng lah gitu ya. Nah, biarkan dia beli beras gitu. Jangan dipaksa beli minyak gitu. Nah, itu akan sangat membantu. Dan kemudian apalagi efek yang luar biasa. Kalau dulu hanya segelintir orang yang menikmati bisnis pengadaan, nah sekarang jutaan warung-warung kecil itu menikmati bisnis pengadaan. Karena ya bantuan langsung tunai tersebut masuk ke orang, kemudian orang tersebut belanja di rumah-rumah sekitarnya. Nah, ini contoh ya contoh yang cukup ekstrim ya, bagaimana ya kita menerapkan teknologi di dalam proses kita. Nah,
Nah, ini contohnya seperti itu. Ya, jadi operation itu kita harus transform ke teknologi. Nah, kemudian manusianya itu didorong kreatif. Ya, menciptakan manusia yang kreatif. Jangan yang kreatif pemimpinnya aja. Ya, saya mendorong teman-teman di kantor ya. Akhirnya orang SR bilang, "Pak, saya bikinnya ini pakai Google Form." Nah, akhirnya jadi lebih banyak lagi ide-ide kreatif yang ada di dalam company-nya. Ya, menciptakan manusia-manusia yang kreatif, manusia yang terus melakukan perubahan memanfaatkan teknologi. Nah, kemudian kalau bicara dengan generasi sekarang itu tidak lagi dengan model instruksi, tidak lagi dengan model delegasi, ya, tapi modelnya adalah kolaborasi. Ya, bagaimana kita menantang, ya, memberi kesempatan mereka untuk berkolaborasi. Yuk, kamu apa yang bisa kamu lakukan? Ya, sehingga di dalam company dulu terbentuk kolaborasi antar pemimpin dengan yang dipimpin. Nah, itu bicara tentang rahasia yang ketiga ya, bagaimana operation by teknologi, kemudian manusianya didorong kreatif. Ya, kemudian yang keempat apa? Nah, bekerja untuk masa depan. Kali lagi ya, banyak orang yang berpikir hari ini. Nah, kalau kita berpikir hari ini, kita hanya hidup di hari ini. Harusnya kita bekerja untuk masa depan. Ya, seperti apa? Ya, kita coba lihat seperti ini. Jadi, pemimpin itu dia harus melihatnya masa depan, prediksi masa depan. Apa sih resiko? Apa sih peluang masa depan? Ya, dia mencoba melakukan prediksi. Ya, kemudian melakukan persiapan. Ya, jadi sama seperti yang kami lakukan di Central System. Ya, kita memikirkan tahun 2024 itu akan terjadi seperti apa. Ya, terus apa yang dibutuhkan di 2024. Ya, kemudian disiapkan di 2023. Sama juga dengan teman-teman. Ya, tadi saya menginformasikan ilmu yang dibutuhkan di 2025. Ya, jadi ada riset yang dilakukan oleh World Economic Forum ya, menceritakan tentang 10 ilmu yang dibutuhkan di masa depan. Ya, kemudian apakah kita bisa instan langsung ke sana? Nggak bisa. Ya, kita perlu ada persiapan. Kita harus mulai belajar ya, memahami ilmu-ilmu tersebut sehingga akhirnya kita siap. Nah, karena kalau rumus matematikanya, kalau kita siap, kemudian kita kena krisis, kita akan survive. Yang tidak survive itu hanya perusahaan-perusahaan yang tidak siap. Kemudian kalau kita siap, ya kemudian ada peluang, kita akan tumbuh. Kalau ada peluang tapi kita tidak siap, ya itu akhirnya peluangnya akan menguap. Oleh karena itulah kita harus menyiapkan untuk kita survive di masa depan. Jadi kita itu harus bekerja untuk masa depan. Future is today. Nah, dengan cara itulah ya perusahaan bisa hidup jangka panjang. Jadi kalau tadi yang ketiga ya operation diarahkan ke teknologi, ya kemudian manusianya diajak kreatif untuk berpikir masa depan. Kemudian menyiapkan perusahaannya itu untuk menghadapi tantangan masa depan. Nah, itu yang bicara tentang rahasia yang keempat itu ya. Nah, kemudian apa rahasia kelima? Nah, itu fokus pemimpin itu di plan dan check. Ya, jadi pemimpin itu jangan fokus di do, ya, tapi harus fokus di plan dan check. Kita coba lihat ya. Jadi pemimpin itu jangan fokusnya, kalau kita bicara PDCA ya. Nah, kalau kita bicara PDCA, itu berarti si pemimpin itu fokusnya di plan dan check, bukan di do. Nah, kalau misalkan pemimpin fokusnya di do, ya itu saya suka bilang begini, ini gaji pemimpin, gaji manajer, gaji direktur, tapi pekerjaannya admin, ya pekerjaannya operator gitu ya. Itu pemimpinnya hebatnya di PowerPoint gitu ya. Ya, bikin presentasi, bikin apa segala macam gitu ya. Itu harusnya kita tuh fokusnya di plan dan check gitu. Jadi pemimpin itu harus fokus di plan dan check. Nah, biasakan ya menyusun plan, ya mengajak teman-teman berkolaborasi, menyusun rencana masa depan, ya kemudian kita eksekusi. Nah, jangan lupa cek gitu ya, sehingga dia berjalan. Kadang-kadang rencananya kelihatan optimis, tapi waktu dicek ternyata tidak mencapai target yang ditetapkan. Nah, jangan lupa lakukan perubahan. Jadi PDCA-nya muter gitu ya, tidak jalan di tempat. Nah, ini kira-kira fokus pemimpin 5 rahasia sukses leader di masa kini. Nah, jadi tadi ada flexible mindset. Jadi mindsetnya itu tidak statis, tapi updating, mengikuti perkembangan. Ya, kemudian active learning. Nah, ini bahasa sederhananya
Kalau saya ke teman-teman bicara teknik jempol ya. Nah, itu coba searching, ya coba update ya ke situs-situs yang update teknologi. Ya kemudian operation harus dilakukan by teknologi, ditransfer ke teknologi. Nah, kemudian manusianya didorong kreatif ya untuk menggunakan teknologi ya sesuai dengan konsep Society 5.0. Nah, kemudian ya kita itu harus bekerja untuk masa depan. Future is today. Ya, jadi jangan bekerja untuk hari ini, tapi bekerja untuk masa depan. Ya, dan terakhir fokus pemimpin itu di plan dan dicek.